jam selamat petang dan Assalamualaikum. Jam menunjukkan pukul 2.50. So insyaAllah kita akan mulakan kita punya sesi perkongsian CDL pada hari ini. Kita akan mulakan dengan kita punya koordinator kita tak asing lagi, iaitu Datuk Mahendra Singh Nahar Singh untuk perkongsian snippet. And then after that kita beralih kepada tetamu istimewa kita datang daripada Indonesia. InsyaAllah lepas ni kita akan bersama Pak Yuda. InsyaAllah. So, sebelum saya teruskan, marilah kita sama-sama. Saya berharap rakan-rakan guru yang ada di dalam ni boleh kongsi-kongsikan link kita ni bersama rakan-rakan kita di luar sana. Kita ajak ramai-ramai. Saya tahu hari ini adalah hari terakhir persekolahan bagi negeri-negeri Kuala Lumpur, Johor semalam dalam sekolah, hari ini dah cuti. Kami di Kuala Lumpur, hari ini adalah hari terakhir persekolahan. So sudah mula ingin menari sebab cuti seminggu. So insyaAllah berehat seketika ya. Okey, baik, untuk tidak membuang masa, saya dengan rasa rendah hati mengalu-alukan Datuk Mahendra untuk perkongsian snippet pada petang ini dengan tajuk puji, usaha, kebolehan atau kepandaian. So insyaAllah kita sama-sama ambil input mana yang baik yang kita boleh apply untuk kita sebagai pendidik di mana level kita, tak kisah, tapi kita usaha yang terbaik insyaAllah. Silakan Datuk. Terima kasih Cikgu Sari kerana menjadi moderator kita pada petang ini, dan kita juga meraihkan rakan kita daripada negara Indonesia yang akan kongsi sesi atau buat pembentangan hari ini untuk hands-on session, Encik Yuda Kurniawan ya. So terima kasih. So ini anda menjadi pelopor kerana belum ada lagi. So Cik Yuda jadi orang yang pertama dalam sesi hari ini daripada luar negara. So, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pilih tajuk kita nak puji usaha, kebolehan atau kepandaian. Dalam PDP, masa mengajar, masa proses pengajaran dan pembelajaran, dan atau bila keluar keputusan, peperiksaan dan sebagainya, kita selalu terbawa untuk nak puji outcome, keputusan. Tapi kita tahu bahawa murid-murid kita ni melalui proses-proses yang berbeza. Ada yang mempunyai banyak cabaran dan maka setiap usaha yang mereka jalankan untuk sampai ke sesuatu tahap itu adalah satu usaha yang terpuji. Ramai para pengkaji dan pendidik mengutarakan bahawa yang paling kita harus mengutamakan adalah usaha oleh murid-murid kita. Kerana kita harus faham murid kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Bagi setengah orang latar belakangnya lebih mencabar daripada yang lain. Sebuah buku yang sentiasa menjadi rujukan saya ialah Universal Teaching Strategies yang ditulis oleh Jerome Freiberg dan Amy Driscoll. Jerome Freiberg adalah pensyarah saya semasa saya mengikuti pengajian di peringkat masters. Dan dia dalam buku yang ditulis ini oleh beliau yang kami gunakan, beliau sebut tentang satu pendekatan yang kita panggil LISAM, Low Inference Self-Assessment Measure of Teaching. Saya akan paparkan kemudian. Saya nak baca juga satu daripada ungkapan yang terpapar di sini. You are only responsible for the effort, not the outcome. Dan kadang-kadang ini adalah satu perkara yang penting untuk refleksi dalam kalangan kita. Maksudnya, murid-murid atau pelajar maupun
Mana-mana peringkat seperti yang disebut oleh Cikgu Sari, ya, mana-mana peringkat pun kita perlukan pujian. We need praise. Setiap murid memerlukan praise. Jangan cakap pasal murid. Kita orang dewasa pun perlu pujian. Cikgu pun perlu pujian juga. Kita kerja hebat-hebat sampai pukul 12 malam. Tapi tak ada siapa mencabaskan usaha-usaha kita untuk memastikan kita jalankan tugas dengan terbaik. Tugas seorang guru bukan semua orang boleh menjawab. Ramai yang boleh menjawab jawatan guru, tapi nak jalankan tugas dan dia punya, apa orang kata, the passion for teaching itu, kita harus boleh dapat bina, ya, apabila kita menjadi seorang guru. So bila dikata not the outcome, maksudnya kali pertama saya dengar istilah she had a bad test. Kata, apa maksud pencara saya, profesor saya? Dia kata, she had a bad test or a bad exam. Artinya, pelajar tu sudah berusaha, belajar, buat ulang kaji dan sebagainya. Tapi bila keluar keputusan, rupa-rupanya dia tidaklah mencapai apa yang dia hasratkan. Dan kadang-kadang ada yang gagal walaupun dia berusaha. So kita jangan memperkecilkan individu tu walaupun dia tak lulus, tetapi yang penting kita kata usahanya memang terpuji. He or she tried very hard. Tapi kadang-kadang kita belajar, tapi mungkin juga soalan yang keluar tu tak ada kaitan dengan apa yang kita belajar, atau lari jauh, atau kita bersedia tapi masih lagi tak cukup. We have to try harder. So itu merupakan satu usaha, effort yang kita selalu kena beri pujian. Dan kalau kita gunakan pendekatan sebegitu, maka kita merupakan, itu adalah pendekatan growth-oriented student praise. Artinya kita nak dia menambah baik. Kalau kita kata anda pandai, mungkin dia rasa overconfident dengan kepandaian. Tapi kepandaian ini mungkin sementara sahaja. Bila ada ujian yang lain dan sebagainya, kalau dia tidak membuat persediaan, tidak berusaha, mungkin keputusan itu boleh menurun. So kita kena cari apakah formula yang terbaik bila kita memuji murid-murid kita. So yang terpenting, we must know that kita nak sejauh yang boleh puji usaha murid-murid kita yang datang daripada pelbagai latar belakang. Dalam buku yang saya paparkan pada slide yang pertama tadi, saya sebut tadi LISM, Jerome Freiberg kemukakan satu instrumen, ya, bagaimana kita boleh menilai diri kita sendiri. Artinya kita rakam aja PDP kita, lepas tu kita boleh buat analisis. Dan dalam 6 item yang dia buat analisis itu, satu daripada itemnya ialah sejauh mana kita menggunakan pujian semasa kita mengajar. Dan kajian menunjukkan hanya 1.28% saja daripada masa, ya, semasa mengajar itu digunakan untuk pujian. Dan didapati guru sekolah menengah kurang menggunakan pujian berbanding dengan guru sekolah rendah. Mungkin kerana kita mengajar-ngajar kurikulum nak habiskan tajuk yang kita seharusnya habiskan. Atau mungkin ada sebab yang lain. Bukan saja kualiti praise kita, pujian kita itu penting, tapi juga kuantitinya juga sama penting. Jadi kita tak boleh kedekut dengan pujian. Walau bagaimanapun, janganlah jadikan pujian itu tidak bermakna. Nampak macam kita beri pujian kerana kita terpanggil untuk beri pujian. No. So, suara kita, ekspresi body language kita harus memberi satu pandangan kepada refleksi kepada murid kita bahawa kita maksudkan pujian yang kita beri itu.
Dia tidak bukan sekadar untuk nak beri pujian saja, but you mean what you say. So itu adalah penting. Murid-murid manusia ni kita sentiasa menunggu pujian. Dan saya tahu bahawa setengah daripada cikgu dia gunakan smiley face, boleh beli chalk, ya, chalk tu, stamp tu, dan kita letak stamp pada buku latihan dan sebagainya. Semua tu amat bermakna kepada murid-murid kita. Kami di masa buat masters pun, pensyarah research methodology tu suka gunakan sampai ada dua smiley faces, 2.5 smiley faces. Walaupun dah dewasa, umur semua dalam 30-an, tapi kita banding-banding, you dapat berapa smiley faces dan sebagainya. So we compare. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak cara kita boleh beri pujian kepada murid kita. Tapi dalam banyak jenis pujian yang kita beri, kita harusnya jangan terlupa untuk nak memberi pujian khususnya kepada usaha dalam kalangan murid-murid kita, atau usaha dalam kalangan guru pun kalau kita sebagai pentadbir, walaupun tajuk kita berfokus kepada murid. Please do not forget, everybody needs a pat on the back. Setiap orang mau diberi syabas. That's important. And saying thank you. Thank you itu pun penting bagi guru-guru, ya, khususnya. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak menggalakkan murid untuk mempunyai growth mindset, cara kita memberi pujian atau galakan adalah berbeza untuk fixed mindset. Saya ambil satu contoh saja. When you learn how to do a new kind of problem dalam matematik, it grows your math brain. Artinya anda dapat satu pengalaman yang baru. Tapi kalau kita ada fixed mindset, kita kata, dia jadi macam satu alasan. Not everybody is good at maths. Never mind, you just do your best. Itu merupakan fixed mindset. Tapi kalau kita kata, if you are doing new, anda menerima cabaran masalah-masalah baru dalam matematik, itu membantu anda untuk menghadapi dan merupakan satu perkembangan minda anda. Otherwise, you're on the same page all the time. So, ada banyak contoh yang lain. So, bila kita nak praise, kita praise usaha, kita praise bagaimana anda melalui segala cabaran dan rintangan, the struggle, bagaimana kita menerokai strategi baru dan gunakan strategi baru, bagaimana kita menempuh halangan atau tugasan-tugasan yang lebih sukar, bagaimana kita menerokai pembelajaran yang baru, bagaimana kita menunjukkan peningkatan. Itu yang penting. Walaupun markahnya dari 10 naik ke 20, itu peningkatan. Walaupun gagal, we must praise improvement. We must praise learning. Apa yang dipelajari. We must praise persistence walaupun kita kalah setiap kali. Dan bila terlihat yang terakhir tu, saya paparkan di sini dalam surat khabar 2 hari lepas tentang pemain badminton daripada negara Amerika Syarikat yang sekarang bertanding di World Championship di Copenhagen. Ya. Beliau sudah bertanding untuk 10 tahun, dan dalam 10 tahun itu, dalam World Championship ini, dia tidak pernah menang satu perlawanan pun dengan pihak lawan. Mungkin ada menang set, tapi tak pernah menang bila dengan pihak lawan. Inilah kali pertama pada tahun yang ke-10, dan beliau kata beliau nak bersara lagi beberapa bulan. Kali pertama beliau berjaya menewaskan pihak lawan. So cuba bayangkan apakah jenis pujian atau inspirasi yang ada pada beliau supaya dapat kekal untuk 10 tahun walaupun setiap tahun, setiap kali pertandingan beliau gagal. Tak menang dengan pihak lawan, tak menang sekalipun.
So kita nak persistence, ya. Kita nak sustainability, bagaimana kita dapat kekal untuk meneroka rintangan-rintangan dan halangan-halangan walaupun kita gagal. So tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh beri personal praise. Kita juga boleh beri effort-based praise. You are great. You are so good at painting. Kalau effort, that's a great job. It's a fantastic painting. Itu kita menilai usaha dia. What a lovely painting dan sebagainya. So perkara-perkara ini ada kelebihan, ada kekurangannya bila kita memberi pujian kepada individu atau kita memberi pujian kepada hasil atau usaha beliau. So ada banyak cara, ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat bagi seorang guru yang saya paparkan di sebelah kanan ini patut dipaparkan pada tempat duduk cikgu. Banyak-banyak cara atau istilah atau ungkapan atau apa juga frasa yang boleh kita gunakan dalam kelas untuk memberi sokongan kepada usaha murid-murid kita. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak praise effort over outcome, praise effort rather than ability, praise effort not the ability. Tell your children often that their effort is what you care about, not the grade. Akhirnya kalau anda dapat grade B, yes, that's fine, but you try. And anda usaha yang anda paparkan itu memang menyerah. So always praise the child dan kanak-kanak akan rasa selesa kerana mereka diberi satu galakan. Dan jangan terharu kalau pelajar dia dapat sokongan sebegitu di atas usaha, mereka akan melipat gandakan usaha itu. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak praise yang lain. Ada yang merupakan individual, ada yang merupakan bagi usaha, right? Ada yang kadang-kadang juga kita terpanggil untuk memberi satu galakan kepada kepandaian mereka. Tapi harus yang kita utamakan ialah usaha. Please do not forget. Banyak contoh lagi. Anda boleh dapat semua daripada internet. You just have to praise effective ways to praise children. Dan semua ni akan muncul. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya berakhir dengan slide ni. I will praise the effort, I will praise the effort, dan seterusnya. It's always about effort dan kita galakkan murid-murid kita kerana mereka datang daripada latar belakang dengan cabaran yang berbeza, dengan keadaan di rumah yang berbeza dan sebagainya. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya rakan-rakan di negara Finland, apa yang paling utama di negara Finland dan bila berinteraksi dengan murid-murid dan melihat usaha murid, dia kata always be positive, positive, positive. With kids, praise effort rather than ability. Do not forget, jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Maka kita beri mereka ilmu yang terbaik. Ada siapa yang boleh beri pengalaman, tapi kita boleh beri ilmu daripada buku, daripada makalah, daripada majalah dan sebagainya kepada sesiapa saja. Remember, finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Mahendra. Sangat dekat dengan kita guru-guru, tak kira level mana, adalah praise. Dalam kehidupan pun, not about guru, dalam kehidupan kita seharian pun kita perlu dihargai dan menghargai. Kalau kita nak dihargai, kita perlu menghargai. So kita whatever what we give, we will get back. So rajin-rajinlah menghargai, sama ada menghargai usahanya atau menghargai pencapaiannya ke. So kita ada pelbagai type penghargaan yang boleh kita lakukan, yang kita boleh berikan. Kadang-kadang kan kalau saya di sekolah rendah, anak-anak ni
Kalau saya perasan, kalau saya marah di sekolah, kita mengajar je kan, terutama matematik lah, sebab cikgu matematik selalu marah. Memang sinonim lah, macam cikgu maths ni garang. Okey, saya Betul. marah. Kalau sekolah rendah kita marah, nanti nak balik, dia lari, dia datang kat kita, teacher nak salam. So budak ni bila kita marah dia lupakan. Tetapi bila kita puji dia, ada juga kes saya lalu pelajar tu cakap, hari tu kan cikgu kata kita pakai ni lawa. So dia ingat, tu Yes. satu budak sekolah rendah. Dia mudah lupakan apa yang kita marah, tetapi Yes. dia akan ingat apa yang kita puji. It's so important, Cikgu Sari. Yes. Saya tahu sebab anak saya, bila hari dia dipuji oleh murid, bila dia balik, dia akan ceritakan pada saya. Today my teacher called me, she said, she likes this, the way I write this, dan sebagainya. I said, how do you feel, you know? So kita tahu ya, kenapa negara yang maju seperti Finland, kenapa dia mengutamakan positif. So, it's not all about pengujian dan sebagainya. Tapi aspek emotional first aid tu adalah sama penting. Betul. Ya? Bantuan kecemasan emosi. Macam kita tadi saya ada dengar Datuk kata guru sekolah rendah berbanding sekolah menengah, tapi saya rasa mungkin faktor utama adalah mereka berfokus kepada mereka punya silibus, sebab banyak benda yang lagi perlu dijawab jika tidak berjalan seiring. Jadi mungkin kadang-kadang cara macam saya entertain pelajar-pelajar sekolah rendah berbeza berbanding sekolah menengah. Dia entertain pelajar, mungkin mereka rasa pelajar-pelajar ni dah besar, mungkin tak perlu dipuji, mungkin ataupun bukan tak perlu tapi tak sempat kerana fokus dia punya target dia adalah silibus tu habis. Itulah cabaran kita pada hari ini. Tapi cikgu-cikgu, rakan-rakan yang ada di dalam ni, saya bercakap untuk diri saya juga, ambil ruang dan peluang untuk kita menghargai. Seperti mana saya kata tadi, what we give, we will get back. Pujilah, nak dipuji, maka kita perlu juga memuji mereka. Cikgu Sari, children never forget. Ya, murid betul. kita takkan lupa. Saya boleh jumpa murid saya lepas 40 tahun. Minggu lepas saya bawa murid pergi ke museum pada tahun 1983. Dan dia ingat satu gambar yang kami ambil depan museum di Kuala Lumpur, dan dia hantar pada saya. Dia kata, still nostalgic about the old times, dia kata. It's after 40 years dan mereka masih ingat. So children never forget. So, kalau kita praise, jangan ingat mereka lupa masa itu aja. They will always remember. So terima kasih juga kepada partisipan kita, peserta kita hari ini, yang saya jangka macam Cikgu Sari kata, ramai yang gunakan pujian semasa mereka mengajar. Maka kita sama-samalah teruskan pendekatan sebegini. Itu saja. Sekian, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Datuk. Okey, baik. Tanpa membuang masa, kita ada tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita terbangkan jauh dari Indonesia ke Malaysia hari ini secara maya. Saya persilakan iaitu Encik Yuda Kurniawan. Betul saya sebut? Ya, betul. Okey, saya persilakan untuk Encik Yuda, ataupun tadi saya diperkenalkan oleh Dr. Zalina, boleh saya panggil Pak Yuda? Bisa, benar? boleh. Bisa. Okey. Ya. Baik, cikgu-cikgu, tadi saya dah dapat penerangan sedikit daripada Dr. Zalina. Pak Yuda akan berkongsi dengan kita tentang pusat sumber. Ini sangat bagus bagaimana kita mencaknakan pelajar-pelajar kita tentang kepentingan dan kebaikan pusat sumber, yang mana supaya ia tidak membosankan. So mungkin ada guru-guru PSS yang ada di dalam ini, boleh kita dapatkan idea untuk kita bawa ke sekolah kita masing-masing, insya-Allah. Dipersilakan Cik Yuda Kurniawan untuk sesi kita pada petang ini. Baik, terima kasih Cikgu Sari dan Datuk Sim. Nasihatnya luar biasa, tapi di Indonesia sebut itu penghargaan tadi. Wah, itu
bagus sekali penghargaan buat anak-anak kita sehingga mereka tumbuh dan berharap mereka akan sukses menemukan jalan mereka sendiri. Salam kenal, saya Yuda Kurniawan. Saya share screen dulu ya. Oke, ya, salam kenal ini tadi yang sudah disampaikan oleh Cikgu Sari. Saya dapat masukan dari Dr. Jalina bahwa ini harus masuk katanya perkenalan terhadap biodata atau CV, kurikulum vitae saya. Ya, saya ini dari agak berbeda memang, lulusan dari pertanian, tapi nyangkut di pendidikan gitu. Sudah lama, 23 tahun saya pegang di pendidikan. Ada beberapa sertifikat pendidik termasuk dari Monash University untuk short course di tahun 2011. Kemudian ini terkait dengan experience saya, yaitu saya sudah mempublish 43 buku, kemudian sekarang berada di jabatan knowledge management di social forest di NGO, non-government organization, kemudian pernah juga sampai sekarang research and development director di Anak Rimba Konsultan, kemudian menjadi Dewan Pakar, disebut Expert Council, Sekolah Inspirasi Anak Negeri. Kemarin sempat freelance untuk education speaker di TV channel, UTV namanya. Kemudian selama beberapa bulan menjadi education consultant di Sekolah Inspirasi Anak Negeri. Kalau untuk tingkatan apa ya di sini SMP SMA itu apa dah? Sekolah menengah. Sekolah menengah, betul, sekolah menengah ya. Kemudian menjadi education konsultan dan director di pesantren masyarakat digital, elementary school, special elementary school. Kemudian menjadi trainer volunteer di Rumah Inovasi Indonesia, berbagi seperti juga ini terkait bekerja sama seperti yang dilakukan oleh CDL, apa di sini disebutnya kongsi ya, bekerja sama, berkongsi seperti itu. Kemudian collaborate, betul. Yeah. Freelance auditor Media Guru, sudah sekitar lebih dari 400 buku yang saya edit, dan pernah juga menjadi presiden direktur di Sekolah Alam Indonesia untuk membawahi 7 kota. Baik, langsung saja Cikgu Sari dan teman-teman semua, salam kenal nih Yuda dari Indonesia. Mudah-mudahan ada teman-teman dari Indonesia atau teman-teman juga dari Malaysia, dan saya dengar kabarnya ada juga dari Brunei seperti itu. Ya, ini terkait dengan intrakurriculum, itu memanfaatkan perpustakaan untuk pengembangan literasi di sekolah seperti itu. Kita ketahui bahwa perpustakaan menjadi bagian penting dari sebuah pengembangan sekolah ya, karena memang di sana menjadi pusat belajar seharusnya, jendela ilmu pengetahuan ya. Dan sekarang sudah banyak berubah, apalagi setelah ada digital masuk ya, digital learning masuk, e-book masuk, sehingga akan semakin mudah untuk masuk atau membuka jendela pengetahuan yang lebih luas seperti itu. Tentu dalam pengembangan sekolah itu sendiri. Terkait dengan perpustakaan, ini menjadi penting untuk tadi yang saya sampaikan, pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian selama ini, dan di Indonesia saya nggak tahu nih apakah sama dengan yang terjadi di Malaysia, koleksi buku di perpustakaan kebanyakan di sekolah Indonesia
itu sebatas buku subjek. Kami sebutnya buku paket begitu ya, yang sebenarnya akan boring gitu untuk dibaca oleh anak-anak gitu. Nah, sementara anak-anak juga memang membutuhkan buku-buku populer yang akan membantu guru dan siswa tentu untuk menemukan pengetahuan yang lebih luas lagi. Maka dari itu, pesan saya adalah sebenarnya guru wajib, guru harus terus belajar dan berprestasi. Nah, jika gurunya berprestasi dan terus belajar, insya Allah akan ditularkan kepada anak-anak didik kita gitu. Kemudian mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari salah satu sumber belajar, yaitu perpustakaan, sebagai bagian belajar untuk meningkatkan semangat atau spirit belajarnya anak-anak. Nah, dalam sajian ini saya akan mengacu kepada 6 hal, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian literasi, kemudian yang kedua itu peran library, peran sekolah, perpustakaan, yang ketiga adalah program dan aktivitas yang seharusnya bisa dibangun, kemudian berbenturan atau approach dengan strategi belajar itu sendiri, kemudian kita akan menunjukkan manfaat-manfaat, dan yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Pak Yuda, Ya. mungkin ada mungkin bagi saya lah ada terma yang mungkin saya kurang paham, yaitu peran perpustakaan. Apa ya Pak Yuda? Mungkin lebih ke fungsi ya, fungsi perpustakaan. Oke, paham. Fungsi ya, mungkin nanti. Dan cikgu-cikgu yang lain pun yang mana ada di dalam ini, kalau ada terma yang kurang paham, boleh tuliskan di ruangan chat. Nanti Pak Yuda akan explain in English. Betul Pak Yuda? Iya, boleh. Okay. Sambil saya dibantu nanti sama Cikgu Sari, karena saya belum membaca chatnya. Tak apa, nanti saya akan ini kan. Ya, terima kasih Cikgu Sari. Ya, teruskan. Ya, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya ingin ajak Cikgu-Cikgu sekalian untuk menonton satu cuplikan film. Nanti Cikgu bisa lihat film ini terkait dengan apa, kemudian mungkin sudah ada yang pernah nonton sebelumnya. Kita coba ya. Coba ulang lagi. You're raising your hand? Terdengar, Cikgu? I think that you said Tak dengar. before. Tu dengar tapi not very clear. Itu? Kan orang lain rasa dengar. Raise your hand if you know what the Holocaust is. Now dengar. Raise your hand if anyone in this classroom has ever been shot at. What about this? We were discussing the Holocaust. No, they won't be able to read that. We can try. The books are just sitting here. Look at their reading scores. And if I give your kids these books, I'll never see them again. And if I do, they'll be damaged. What about these? Romeo and Juliet. That's a great gang story. No, not the books. This is what we give them. It is Romeo and Juliet, but it's a condensed version. But even these,
Look how they treat them. See how torn up they are? They draw on them. Miss Campbell. Maaf, tadi belum di-mute. Baik, ada yang sudah pernah dengar atau nonton film ini? Cikgu Sari sudah pernah belum? Belum lagi, Pak. Belum ya. Ini ceritanya menarik sekali. Ini namanya, saya ambil lagi dulu sebentar. Oke, ini Freedom Writer. Saya ambil dari mencuplik dari sedikit di film Freedom Writer ya. Itu cerita tentang seorang guru yang berada di satu kelas yang rasis gitu ya, rasialisme, kemudian sulit sekali membentuk kerjasama karena memang mereka kalau di Indonesia tuh apa ya disebutnya membuat geng, kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok berdasarkan suku gitu. Satu dari mungkin apa namanya Afrika Amerika gitu ya, kemudian dari China, kemudian ada juga kelompok dari Brazil gitu, yang memang mereka berkelompok-kelompok dan sangat berat gitu. Nah, Cigu tadi namanya Cigu Erin ya. Cigu Erin itu mengajak bahwa anak-anak untuk merangsang anak-anak untuk mengetahui salah satu peristiwa itu Holocaust yang terjadi di Perang Dunia Kedua di Jerman pada waktu itu. Kemudian bertemu dengan satu guru senior tadi kalau kita lihat ya, guru senior di perpustakaan yang kelihatannya underestimate terhadap perkembangan anak-anak tersebut. Nah, melihat seperti itu jadi berlatar belakang berbeda dan akhirnya ada benturan sebenarnya. Yang satu sisi seorang guru, Bu Erin yang optimis, ingin membangun anak-anak yang dalam keadaan apa ya tadi ya terbelakang begitu secara pendidikan. Di satu sisi ada guru yang merasa tidak mendukung ide dari Cigu Erin tersebut. Nah, ada satu lagi saya ingin ajak Cigu semua, Bapak Ibu, untuk tambahan dari video klip berikutnya. Sebentar. 3. Four or more. Okay, I'd like us to pay respect to those people now. Wherever you are, just speak their name. Thank you all very much. Now, I have something for each of you. Everyone has their own story, and it's important for you to tell your own story, even to yourself. So, what we're going to do is, we're going to write every day in these journals. You can write about whatever you want. The past, the present, the future. You can write it like a diary, or you can write songs, poems, any good thing, bad thing, anything. But you have to write every day. Keep a pen nearby whenever you feel the inspiration, and they won't be graded. How can I give an A or a B for writing the truth, right?
And I will not read them unless you give me permission. I will need to see that you've made an entry, but I'll just do this, skim to see that you wrote that day. Now, if you want me to read it, I have, excuse me, a cabinet over here that has a lock on it. I will keep it open during class, and you can leave your diary there if you want me to read it. I will lock this cabinet at the end of every class. Okay? So you can each come up one by one and take your own journal. Whenever you're ready. Oke, baik. Sebelum masuk ke slide berikutnya, ada yang mau bisa ceritakan apa yang tadi sudah diperankan oleh Cigu Erin dan mahasiswa-siswanya seperti itu? Ada mungkin dari Bapak Ibu atau Cigu-Cigu sekalian mau kasih masukan apa yang sudah dilihat selama beberapa menit tadi, sekitar 2 menit ya, yang klip kedua ini. Ada? Belum ada? Baik, ini terkait dengan bagaimana masih mengacu kepada klip yang pertama ketika Cigu Erin ini ingin memanfaatkan perpustakaan, tapi ternyata oleh guru senior itu dilarang begitu. Jadi menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan untuk mengembangkan kegiatan belajar. Dalam hal ini mengajarkan menulis ya, karena memang kebetulan anak-anak ini tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Cigu Erin bahwa anak-anak itu tidak punya hormat, tidak kenal dengan teman-temannya, sehingga yang perlu dibangun adalah dia mengenal teman-temannya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Datuk Singh bahwa memberikan penghormatan itu penting, rasa membuat orang menjadi sukses seperti itu. Nah, kemudian dia memberikan jurnal atau buku jurnal untuk ditulis oleh setiap masing-masing anak dan nanti diletakkan di dalam lemari. Dan dia tidak boleh, dia sendiri mengatakan bahwa saya tidak akan membaca kalau tidak dapat izin gitu. Dan itu ruang privasi itu dijaga sekali oleh seorang guru begitu. Jadi kepercayaan itu dibangun. Jadi untuk membangun anak-anak yang paling mudah itu adalah membangun kepercayaannya. Tentu dengan sikap konsisten seorang guru, maka kepercayaan itu terbangun seperti itu. Nah, baik, ini cerita bagaimana seorang guru bermodal sendiri ketika perpustakaan tidak bisa diperoleh oleh guru itu, tidak bisa diakses gitu ya. Sehingga akhirnya dia keluarkan uang sendiri untuk beli buku, untuk siapkan jurnal. Itu buat saya luar biasa. Kalau ada guru seperti ini, guru Cigu ini berkorban untuk murid-muridnya, itu luar biasa. Baik, kita masuk kepada understanding of literasi. Jadi pengertian literasi itu sendiri. Kita ketahui bahwa literasi adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi gitu ya, dalam berkomunikasi dengan berbagai jenis informasi yang disajikan dalam bentuk teks. Gitu. Teks itu tertulis gitu. Artinya ketika ada teks, kemudian dia bisa menggunakannya, bisa memahami, itu adalah kemampuan dari literasi itu. Yang kedua, tentu mencakup kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan berpikir kritis. Ini penting sekali. Berpikir kritis, karena kebanyakan masyarakat, maaf sekali ya, masyarakat di Indonesia itu seringkali tidak bisa berpikir kritis ketika ada satu statement disampaikan yang sekarang lagi rame misalnya di sosial media, kemudian akhirnya jadi ribut, jadi marah. Padahal kalau kita bisa berpikir kritis, kita bisa cari tahu sumbernya. Ini sumbernya hoax atau benar seperti itu. Itu penting sekali untuk orang itu mampu berpikir kritis. Iya. Maka fungsi library atau fungsi dari perpustakaan itu yang pertama adalah
tentu menjadi tempat di mana siswa itu dapat menjelajah dunia pengetahuan, seperti membuka jendela pengetahuan. Itu adalah fungsi library. Makanya kalau di sekolah itu ada library, alangkah baiknya di rumah pun ada library, ada perpustakaan, sehingga anak-anak bisa berkunjung ke sana. Tidak harus zaman sekarang dengan digital, tapi buku-buku itu juga memang penting sebagai pengayaan atau tambahan pengetahuan yang bisa diberikan di sekolah ataupun di rumah. Yang kedua adalah tentu yang tadi saya pertama sampaikan, menyediakan akses ke berbagai sumber informasi. Tadi bukan cuma buku gitu ya, bukan hanya buku subjek gitu, tapi buku populer, buku yang mendukung buku subjek tersebut. Kemudian bisa juga ada majalah, ada jurnal, atau yang sekarang ngetren di tren di anak-anak muda itu adalah sumber online tentunya, mudah mengaksesnya gitu. Yang ketiga adalah memberi lingkungan yang kondusif untuk mendorong tentu keinginan untuk membaca dan eksplorasi intelektual. Semakin dia ingin tahu, akan semakin muncul tuh eksplorasi, ingin baca buku yang lebih banyak lagi gitu. Seperti apa sih bisa, sehingga anak-anak itu bisa mendalami sebuah permasalahan. Oke, yang keempat, bahwa perpustakaan modern mengintegrasikan teknologi pengembangan literasi. Ya, bukan hanya buku-buku yang dalam hal ini dipublish atau dicetak gitu, tapi ada seperti yang tadi disampaikan, ada buku-buku e-book gitu, atau ada pengetahuan lain yang bisa menambah peningkatan pemahaman anak gitu, pengetahuan anak dan pemahaman anak. Terus yang kelima ada kemampuan anak untuk mempresentasikan, bercakap-cakap gitu, sebagai ahli di berbagai bidang. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang suka maths, ada yang suka bahasa gitu, ada yang suka teknik gitu, ada yang suka ekonomi gitu. Itu pasti punya keinginan, kecenderungan yang berbeda-beda. Selama itu diberikan ruangnya, itu akan menambah pengetahuan dari anak dan meningkatkan pemahaman anak itu sendiri. Dan yang terakhir, yang terkait dengan kolaborasi. Maka perpustakaan itu juga berfungsi sebagai tempat berkolaborasi, belajar bersama dengan anak-anak yang lain, berbagi ide gitu ya, sehingga anak-anak itu punya pengetahuan, pengalaman yang lebih luas. Baik, Bapak Ibu, Cikgu sekalian, sebenarnya titik tekan saya adalah pada program dan aktiviti ini, di mana seorang guru itu menjadi role model. Role model ini penting sekali dijaga agar anak tahu bahwa gurunya memang berkualitas. Kalau dia menjadi role model, berarti gurunya adalah guru yang menjadi penggerak terhadap kecintaan terhadap ilmu. Yang kedua, gurunya dapat menjadi teladan, memberi contoh yang terbaik buat anak-anak siswanya. Dan yang ketiga, yang agak berat ini adalah gurunya punya karya. Ini penting sekali. Selama 23 tahun dulu saya mengajar di sebuah sekolah, ketika gurunya berkarya itu dicintai oleh anaknya. Berkarya itu bisa macam-macam. Bisa dia menghasilkan buku, bisa dia kuat di bidang olahraga, mungkin di silat atau di karate, atau kemampuan di olimpiade, gitu, olimpiade cigu gitu. Wah, itu akan menambah semangat dan kecintaan anak-anak. Gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana si guru itu membangun sumber dalam hal ini perpustakaan, sehingga siswa itu antusias. Jadi perpustakaan bukan hanya sekedar satu bangunan yang isinya buku-buku gitu, tetapi bagaimana guru itu bisa mengambil perpustakaan sebagai
sumber belajarnya anak-anak. Ini penting sekali karena seringkali guru yang disampaikan guru melalui buku subjek itu terpisah dengan sumber belajarnya. Yang ketiga yang terkait dengan aktivitas. Nah, pada saat inilah sumber belajar itu menjadi aktivitas guru untuk disampaikan kepada anak-anak. Misalnya, dalam hal ini mencari kata-kata tersembunyi dalam sebuah buku gitu ya. Wah, itu luar biasa gitu. Misalnya kita bisa mengajarkan anak-anak tentang bagaimana dia mengenal kata, mengenal halaman, mengenal paragraf, mengenal baris, mengenal jumlah kata. Itu bisa menjadi games yang menarik buat anak-anak. Saya ambil contoh misalnya di halaman 53, ini saya bawa buku, di sini ada buku Ramadan, cerita cintaku yang saya produksi tahun berapa ini? Lupa saya. Tahun 2022. Nah, contohnya dari buku ini saya ambil misalnya di sini dari halaman 53. Kemudian di paragraf kedua, di baris pertama, di kata pertama, itu ada apa misalnya? Oh, ada kata cerita. Oke, dari kata cerita bisa dikembangkan menjadi sebuah kalimat atau bisa dikembangkan menjadi paragraf, bahkan cerita itu sendiri yang mengalir dari setiap anak-anak yang pasti berbeda. Yang paling penting adalah bagaimana guru tahan untuk mengkoreksi dari tulisan anak. Ini penting sekali. Kemudian bisa jadi yang ketiga adalah menemukan data yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan belajar. Misalnya di bidang yang lain, di bidang matematika atau di bidang biologi atau fisika, itu kita bisa cari data yang dibutuhkan dalam materi pembelajaran misalnya. Kemudian yang keempat, bisa mendiskusikan kata atau frase kata dengan sumber yang terpercaya. Ini penting sekali dilakukan agar anak-anak sudah terbiasa dengan yang namanya sumber belajar, yaitu perpustakaan. Jadi ketika guru beraktivitas melalui perpustakaan, anak secara tidak langsung akan mencintai perpustakaan menjadi ruang bermainnya, ruang belajarnya, seperti itu. Nah, contoh ini ada satu karya dari seorang guru, saya ambil dari TikTok, bagaimana guru bangga menghasilkan sebuah karya. Oke, ini adalah satu karya yang diproduksi oleh seorang guru yang menjadi kebanggaannya tentu setelah diketahui oleh anak-anak, wah guru saya bisa menghasilkan karya nih, dan itu tentu menjadi jejak yang luar biasa, sehingga ada anak-anak yang nantinya, memang tidak semua, mungkin ada anak yang juga ingin menghasilkan buku atau bentuk-bentuk karya yang lain. Nah, ini juga contoh salah satu guru yang mengambil sebuah kegiatan belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan untuk diambil menjadi sebuah materi belajar anak-anak. Kemudian kita masuk kepada strategi belajar, learning strategy. Waktu saya masih panjang ya. Baik. Yang pertama tentu kegiatan tersebut harus inline dengan kurikulum. Jadi terintegrasi dengan kurikulum yang ada. Jangan sampai kita membuat kegiatan belajar yang tidak terkait dengan kurikulum. Tentu itu salah sekali. Tapi bagaimana mensiasati sebuah kurikulum kemudian menjadi sebuah kegiatan belajar gitu ya. Ini adalah pendekatan yang menghubungkan pembelajaran lintas, bisa jadi lintas mata pelajaran dalam bentuk tematik misalnya.
mendorong penerapan keterampilan literasi dalam berbagai konteks belajar seperti itu. Jadi ini bisa belajar tematik untuk beberapa subjek, bisa juga tematik dalam satu subjek misalnya, dalam beberapa materi. Kemudian yang kedua, mendukung kemampuan berpikir kritis. Seperti saya katakan tadi bahwa memanfaatkan literasi tentu mendorong orang untuk bertanya dan menganalisa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan memenuhi rongga kepala dan menumbuhkan rasa penasaran dari anak itu sendiri. Maka ketika penasaran itu muncul, maka mau tidak mau dia akan bertanya. Kalau tidak ada yang bisa jawab, maka dia akan mengulik lewat bacaan-bacaan yang perlu dia ketahui sendiri. Gitu. Yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan tentu ada penalaran. Jadi bukan sekedar berpikir kritis, tapi ada penalaran. Ini sebenarnya make sense tidak seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah membangkitkan gairah literasi, pengembangan literasi yang berkelanjutan. Misalnya ketika anak itu sudah punya minat belajar pada usia dini, maka itu akan membawa dampak yang positif tentu dalam jangka panjang di semasa hidupnya anak tersebut. Nah, contoh ini adalah belajar geometri dari Tangram. Mungkin Cigu sudah biasa menggunakan Tangram ya, tapi Tangram itu ada beberapa bentuk geometri yang bisa dijadikan sebuah bentuk benda. Misalnya di sini terdiri dari segitiga sama sisi, kemudian segitiga sama kaki, ada persegi panjang, ada persegi, ada belah ketupat mungkin. Kita bentuk-bentuk sehingga menjadi sebuah bangunan yang kita kehendaki seperti itu. Itu belajar salah satunya ambil datanya dari perpustakaan. Kemudian keuntungan dari pembelajaran di perpustakaan adalah seperti tadi, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, memahami teks gitu ya. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pengembangan keterampilan komunikasi, pemberdayaan individu kita. Jadi lebih tahu, lebih mengenal masalah-masalah yang tadinya mungkin dia tidak pahami, meningkatkan prestasi belajar, dan yang paling penting adalah partisipasi aktif dalam masyarakat, sehingga ketika dia pengetahuan semakin tinggi, maka dia juga bisa memberi saran dalam lingkungan masyarakat, baik itu dalam kelompok-kelompok kecil maupun dalam kelompok-kelompok besar. Nah, ini saya ambil contoh storytelling ya, dalam kegiatan belajar. Di lapangan dekat masjid. Ada apa ya di lapangan dekat masjid? Tahu nggak? Kalau lagi oh iya, ada domba mau diapain ya biasanya? Dijual. Mau dijual? Di pot. Oh, dijual. Karena ada acara berkurban ya, jadi masyarakat di sekitar masjid di lapangan itu mau potong kuku, mau potong apa lagi? Sapi, mau potong kambing, mau potong kerbau. Pak Yuda, suaranya nggak dengar. Mute ya? Ya, betul. Biar suaranya lebih jelas. Ya, ini contoh storytelling yang diambil dari peristiwa Idul Adha pada waktu itu, kemudian memanfaatkan fable, yaitu boneka-boneka binatang, kemudian itu akan lebih dekat dengan anak-anak seperti itu. Ini contoh saya waktu itu memperagakan storytelling untuk anak-anak tingkat kelas rendah ya, di kelas 1, grade 1. Oke. Nah, ini rules yang biasa saya buat kepada anak-anak, misalnya agar anak-anak mandiri begitu. Pertama, anak-anak yang sudah bisa baca, terutama di kelas 2 ke atas, kelas 1 itu mungkin masih belum bisa baca, beberapa sudah bisa tapi banyaknya belum. Tapi di kelas 2 mereka sudah bisa membuat kelompok seperti ini, dan ini sangat efektif ketika mereka tidak perlu lagi bertanya harus
mengerjakan apa. Jadi di sini contohnya informasi, perhatikan informasi di bawah ini, buat kelompok dengan anggota 3 atau 4 anak. Mereka udah cari teman-temannya sendiri. Kemudian pilih kapten karena menjadi pilih leader maksud saya dalam kelompoknya. Kemudian mereka treasure hunt, kebetulan ceritanya dengan treasure hunt, cari bungkus plastik kelompokmu di playground di luar, di outdoor. Kemudian yang mereka dapat suruh disusun dalam menjadi sebuah kalimat yang benar. Setelah mereka sudah menjadi sebuah kalimat yang benar, mereka harus menulis di buku mereka, buku tulis, kemudian membuat pertanyaan sendiri dengan yang di sini kata-kata sederhana ya, kata pertanyaan sederhana, yaitu siapa, apa, di mana. Jika sudah selesai, mereka boleh bantu kelompok yang lain yang belum selesai. Nah, di sini kolaborasi ini membangun saling bekerja sama di antara tim kelompok itu sendiri, tapi ketika kelompok itu sudah selesai, mereka juga boleh membantu teman-teman yang lain. Oke. Nah, saya ingin ajak Bapak, Ibu, Cigu sekalian, kita interaktif bermain. Bagaimana? Sepakat nggak? Boleh di sini nanti menyebutkan apa yang saya inginkan, kemudian boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat, kemudian boleh juga langsung jawab apa yang saya minta. Boleh? Boleh, Pak. Boleh ya, baik. Saya ambil contoh nih dari buku saya tadi, Ramadan Cerita Cintaku misalnya. Ini menjadi buku pegangan saya untuk bermain. Contohnya, seperti tadi misalnya tentang bagaimana anak-anak belajar untuk mengenalkan halaman, kemudian paragraf, kemudian baris dan kata. Kebetulan saya ambil contoh di sini di halaman ke-53 di paragraf pertama, baris pertama dan kata kedua. Itu ada kata-kata mimpi. Nah, coba terangkan kepada saya apa yang dimaksud dengan mimpi. Karena ini kebetulan cigu-cigu semua ya, bukan anak-anak. Coba ada berani, cigu yang berani, yang bisa menjelaskan apa itu mimpi, boleh? Boleh? Boleh, cigu? Tuh ada yang jawab tuh, Pak. Oh, ada yang Cigu jawab. Mas, mainan tidur katanya. Main tidur. Oke. Ada yang lain? Yang lain boleh? Boleh yang lain? Kadang-kadangnya mimpinya ngeri, Pak. Kadangnya indah sampai tidak mau bangun. Tidak mau bangun. Betul, betul. Iya, itu contoh misalnya bagaimana kita memberi penjelasan kepada mimpi. Jadi bukan benar dan salah kepada anak-anak. Itu bisa kita tanyakan ke anak. Jadi bukan, oh di sini ada kadang mimpi itu ingat bila sudah bangun. Seperti itu nih, contoh ada di chat ya. Jadi anak-anak biarkan explore terhadap apa yang mereka pahami. Kemudian nanti guru tentu di akhir akan mengklarifikasi, tentu tanpa menyalahkan anak. Di sini disebut juga ada mimpi adalah pengalaman bawah sadar, seperti itu ya. Baik, cigu sekalian. Contoh yang kedua misalnya, boleh tak pengembangan kata menjadi sebuah kalimat. Contohnya di kata yang lain di halaman 106, kemudian di paragraf pertama, di baris pertama dan kata pertama itu ada kata-kata sejarah. Boleh cerita dalam sebuah kalimat saja. Kata sejarah dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Ada yang mau coba? Boleh? Kita bermain interaktif nih. Boleh? Boleh dibantu sama Cigu Sari? Kalau ada yang sudah nulis di kolom chat. Ada yang mengatakan peristiwa. Oh, peristiwa. Bukan. Maksud saya, ayatkan. Dijelaskan menjadi satu kalimat. Ya, kalimat kan berarti subjek, predikat, objek. Gitu ya. Kalau menurut Cigu sekalian, sejarah itu apa sih dalam satu kalimat?
Misalnya, sejarah adalah, Contoh sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa. iya betul sekali, contoh seperti itu. Dan itu masih banyak kalimat-kalimat yang bisa kita produksi melalui mulutnya anak-anak seperti itu. Dan itu tentu akan memperkaya pemahaman tentang sejarah itu sendiri seperti itu. Ya. Contoh lain misalnya menggabungkan kata-kata yang ditemukan misalnya dalam beberapa halaman, kita ambil satu kata misalnya ada dunia, ada korban, ada anak. Ada anak-anak, ada dunia, ada korban, ada anak-anak. Siapa yang berani untuk mengembangkan 3 kata ini menjadi satu kalimat pendek? Ada dunia, ada korban, ada anak-anak. Ada? Ada dunia, ada korban, ada anak-anak. Dunia penuh hela, jangan sampai anak-anak terkorban. Wow, Cikgu Sari lagi di sukses nih. Boleh cikgu-cikgu yang lain, boleh juga mengembangkan satu kalimat, satu kata menjadi kalimat. Ini juga mantap sekali ya. Baik, misalnya tadi Cikgu Sari bilang apa tadi kata-katanya Cikgu? Dunia adalah hela. Apa tadi saya kata? Korban. Jangan sampai anak-anak menjadi korban. Jangan sampai anak-anak menjadi korban. Dunia adalah hela. Hela itu apa ya? Hela itu macam penuh dengan kalau kita kata dalam dunia ni penuh dengan cabaran. Kadang nak buat ni boleh, kadang tak boleh. So kita beralasan. Banyak aturan begitu ya. Alasan begitu. Dunia penuh hela, jangan sampai hela anak-anak menjadi pancaroba. korban. Tu ada cikgu BM rasa saya. Hela tu dia kata pancaroba. Atau tipu daya begitu ya. Tipu Dunia daya. penuh dengan tipu daya, jangan sampai anak-anak menjadi korban. Oke. Boleh Kak itu dijadikan satu kata pertanyaan, buat bertanya dari kalimat itu. Siapa yang mau misalnya? Saya contoh misalnya, siapa yang menjadi korban atas dunia tipu daya misalnya. Nah, ada lagi yang boleh buat pertanyaan, boleh pakai kata siapa, boleh kata di mana, boleh kata apa, boleh. Seperti itu. Bisa? Ada yang mau coba? Bagus juga ya Pak. Sebab kadang-kadang saya tengoklah di sekolah saya, kadang-kadang saya lihat guru-guru membawa anak-anak murid ke bilik ke perpustakaan itu diberi kebebasan untuk, maksudnya tidak ada guideline. Tidak ada masuk pengarahan. Betul, dia ada aktiviti. Buat aktiviti masing-masing. Aktiviti masing-masing biasanya pelajar ni kalau tak dibagi aktiviti sebegini, mereka akan buat bising lah. Bising. Ya, betul. Dia buat sebab dia tak ada arahan, dia tak ada. Sangat bagus. Saya suka aktiviti macam ni. Ada rule sebenarnya, sehingga anak-anak merasa bahwa datang ke perpustakaan itu bermanfaat buat mereka. Ya. Dia akan mula-mula Pak. Kita akan macam mana Pak? Kita akan buat benda tu dengan budak-budak. Tapi nanti bila dia dah terbiasa dengan aktiviti sebegitu, bila waktu rehat dia masuk, dia akan buat, mungkin dia sendiri boleh buat dengan kawan-kawan dia. Pilih satu buku, muka surat berapa, perkataan apa, masuk masing-masing buat. Mungkin bila tu mereka dah boleh sendiri kan Pak? Tidak perlu dalam kelompok. Dalam kelompok dia. Apa yang menyebabkan anak-anak menjadi korban dari kejahatan internet? Tu ada orang tanya. Betul. Itu ada Allah bisa tegal biasa. Ini saya kurang paham maksudnya. Allah bisa tegal biasa. Maksudnya bagaimana Cikgu Sari? Tegal. Allah bisa tegal biasa. Maksudnya benda yang dah biasa. Betul tak Cikgu Azmino? Allah bisa tegal biasa. Maksudnya benda yang alang-alang dah buat. Buatlah terus. Macam tu kot. Oke, baik. Ya, saya punya cerita yang menarik nih buat anak-anak, dan ini butuh konsentrasi sebenarnya yang terkait dengan cerita, dan nanti bisa cikgu-cikgu sekalian mencermati ya.
saya punya cerita, tolong disimak cigu-cigu sekalian. Ada di sebuah negeri atau di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu hari atau setiap tahun, raja tersebut ulang tahun. Nah, biasanya pada saat ulang tahun ini, setiap rakyat boleh mengajukan mengajukan hadiah untuk raja. Nah, bila raja suka tepat apa yang dimaksud dengan raja, maka hadiah itu diterima. Tapi jika tidak sesuai dengan apa yang dimaksud raja, raja tidak menerimanya. Bisa bermain ini? Bisa bermain ini, Cigu? Nah, contoh ya, contoh nih. Nanti Cigu boleh mengajukan pernyataan seperti ini. Raja-raja, gitu ya, raja-raja, hamba tahu raja suka sekali dengan bakmi. Tahu, Cigu Sari tahu bakmi nggak? Bakmi itu kayak mie. Kalau di Indonesia itu apa ya? Makanan dari mie, bakmi. Mie. Kalau di Indonesia mie yang buat mie goreng, betul? Iya, kan? bisa. Tapi mie kuah itu bakmi. Mie kuah. Betul, bisa. Raja-raja, begitu ya. Saya tahu raja suka bakmi, maka saya akan berikan dasi untuk raja. Nah, si raja bilang gini, wah, saya suka sekali dengan dasi. Saya terima hadiahmu. Ada yang mau coba, Cigu sekalian, untuk memberikan saya sebagai raja ceritanya, apakah saya akan menerima atau saya menolak? Ayo, silakan, siapa yang berani? Ini tadi ada dari Ibu Norma Jati dari Indonesia nih. Kelihatannya mau coba nih. Silakan Bu Norma Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak Yuda, saya Jati dari Indonesia. Saya mau coba ikut main game ini ya. Silakan Ibu Norma Jati. Kalau salah nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, nggak ada yang marahin. Kalau salah mau kena terbang di Malaysia. Benar Raja. Saya ini namanya pesta tadi ya? Iya, betul. Pesta dalam hal ulang tahun raja ya. Ulang tahun raja. Raja. Saya mendengar raja akan mengadakan pesta ulang tahun raja. Bolehkah saya ikut di pesta raja? Silakan. Saya akan membawakan hadiah spesial untuk raja. Saya akan membawakan jengkol untuk raja. Semoga raja berkenan menerima. Aduh, sayang sekali Ibu Norma Jati. Raja belum menerima walaupun Ibu Norma Jati sudah berkenan memberikan saya jengkol. Baik, siapa lagi yang mau coba? Ada yang berani coba? Boleh sekali lagi Raja, masih dikasih kesempatan Raja. Boleh satu lagi ya, biar bergantian dengan Cigu lainnya. Bagaimana kalau saya menawarkan sebuah kalimatnya boleh diulang sehingga jadi kalimat yang utuh seperti itu Bunda Ibu Norma Jati. Baik, Raja-raja, saya ingin mengikuti pesta raja. Saya akan membawakan hadiah berupa nasi goreng. Gimana Raja? Niat Cigu Norma Jati udah baik sekali, tapi kebetulan Raja tidak suka dengan nasi goreng. Maaf sekali. Terima kasih Raja, saya cari hadiah yang lain ya. Siap. Ada yang mau coba? Berani? Saya ambil contoh lagi tadi ya, misalnya raja-raja. Saya tahu Raja suka sekali dengan bakmi. Saya akan memberikan Raja hadiah dasi untuk Raja. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu Raja terima tuh yang seperti itu.
Nah, siapa yang berani coba yang mau memberikan kepada raja? Kalau rajanya, kalau benar pesannya, raja akan terima. Ada yang berani? Itu Pak, ada orang jawab tuh Cikgu Azmino kata jengkol tak mau, raja mau petai. Kalimatnya dibuat dulu, apa Cigu? Kalimatnya dibuat dulu. Itu ada 2 kalimat ya. Jadi pertama, saya tahu raja suka sekali dengan bakmi. Saya akan hadiahkan raja dasi gitu. Seperti itu. Jadi ada 2 kalimat itu. Silakan. Cigu Sari juga boleh coba. Boleh coba, Cigu. Siapa yang mau coba? Saya tahu raja suka bakmi, saya akan bawakan rendang. Oh, aduh sayang sekali. Saya belum suka rendang. Adi, Cigu sekalian. Ada yang berani coba? Oke. Coba disimak dari pernyataan saya pertama. Kalau sudah tahu kuncinya, pasti Cigu sekalian akan berhasil. Boleh diulang lagi, Pak? Oh, baik. Dalam perhelatan raja itu, saya akan sampaikan. Raja-raja, saya tahu raja suka sekali dengan bakmi. Nah, maka dari itu saya akan persembahkan dasi. Bagaimana raja? Oh, iya, saya akan terima hadiah dasi dari rakyatku, misalnya seperti itu. Nah, itu ada kuncinya. Silakan, Cigu sekalian boleh mencoba. Oh, ini ada orang kata, adakah perlu berirama rhyme? Oh, rhyme. Iya, tentu ada rhyme-nya lah. Kita belajar rhyme. Ini jadi saya buka nih jadinya. Padahal ini rahasia. Silakan, yang mau coba. Ada yang mau coba? Ada yang berani coba? Saya tahu raja suka bakmi, saya akan bawakan raja bakmi yang sangat yang istimewa. Bukan. Yang istimewa. Bukan. Itu ada tuh bagus sekali nih. Dari Ibu Normajati juga nih. Saya tahu raja suka bakso, saya akan bawakan soto. Aduh, benar-benar. Saya suka dengan sotonya. Saya suka. Terima kasih rakyatku. Saya akan terima soto Anda. Oke, silakan. Sukses tuh dari Ibu Normajati. Silakan siapa ada yang berani lagi. Ada? Saya tahu raja suka roti. Saya akan bawa bersama serati. Serati itu saya kalau tak silap saya itik serati. Oh iya, raja suka serati. Terima kasih nih atas hadiahnya, Cigu. Baik. Wah, Cigu udah bisa menjawab nih. Bagus. Siapa paham ya? Siapa yang berani? Satu lagi. Siapa ada yang berani di sini? Mau coba lagi? Ada yang mau coba? Boleh, boleh raise hand kalau mau coba raise hand. Kemudian boleh menyampaikan maksudnya. Atau Cigu Sari mau coba lagi boleh. Ada Cigu Sari? Atau dari cigu-cigu yang lain? Ini ada, wah ada Dokter Zalina rupanya. Aduh, selamat datang dokter. Sudah ada di sini, rupanya udah masuk ya. Baik. Apa lagi ya? Kalau ada yang nak cuba yang lain-lain. Oke. Ada yang berani coba yang lain? Saya rasa permainannya seperti itu, Cigu Sari. Jadi banyak sekali permainan. Oh, di sini ada nih. Oh, tadi raja suka akan bakmi. Bagaimana kalau saya bawakan capati?
Ya, seperti itu. Oke, saya terima nih Ah, hadiahnya. Cikgu Ya. Azmina, tanya. Nah, baik. Ya, jadi banyak permainan yang bisa kita adakan, ajukan kepada anak-anak kita dari segala usia, baik itu di usia elementary maupun di sekolah menengah begitu ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat permainannya karena juga disesuaikan dengan logika berpikirnya gitu. Jangan sampai. Nah, di sini ada Ibu Haslinda dibilangnya, Raja-raja saya tahu Raja suka bakmi, oleh itu saya hadiahkan Raja pecal. Aduh, maaf sekali, Cikgu Haslinda. Raja tidak suka pecal. Berarti pesannya belum dipahami oleh Cikgu Haslinda nih. Oke, boleh dengan kata-kata yang lain, gak harus dengan bakmi saja, tapi dengan lain. Misalnya dengan apa namanya, Raja suka buku, misalnya. Maka saya akan beri Raja apa baju, misalnya. Bisa ya, paham ya, Cikgu Sari ya? Ya, U. Betul. Ah. Ya, that's right, that's right. Jadi main rhyme yang sama, keluarnya sama. Sekarang saya udah buka, ada yang berani coba? Ada yang berani coba? Boleh. Kalau pakai rhyme tadi misalnya, oh Raja suka suka sepatu, ya. Raja suka sepatu. Saya akan berikan Raja apa namanya, baju seperti itu. Atau Pak Raja saya tahu Raja suka udang, maka saya bawakan rendang. Betul dah. Rendang ini Raja suka, bukan rendang yang tadi. Rendang ini Raja suka. Oke. Lagi. Oke, ada yang mau coba boleh. Akhirnya baru dapat semua orang. Oh iya, alhamdulillah. Akhirnya paham ya. Jadi itu contoh-contoh permainan yang anak-anak akan berpikir keras dan dia akan explore. Terutama kalau anak-anak suka membaca, maka dia memiliki kosakata yang banyak dan dia tidak akan banyak mengalami kesulitan. Tetapi anak-anak yang, dia ada 5. Saya tahu Raja suka ice juice. Bagaimana jika saya bawakan Mas Primus? Ini siapa? Cikgu Norma Jati lagi nih, luar biasa nih. Ya, seperti itu. Jadi ketika anak itu suka membaca, maka dia akan banyak kosakata yang didapat, sehingga tidak terlalu sukar untuk menemukan kata-kata yang misalnya dalam hal ini punya irama yang sama. Kalau A, B, dan lain sebagainya. Dan itu penting sekali dipahami, dan itu tentu akan meningkatkan curiosity, rasa penasaran anak untuk menggali lebih dalam lagi, seperti itu. Iya. Ini Bu Haslinda. Raja-raja saya tahu Raja suka gayus. Gayus itu apa? Gayus itu apa? Gayus ya, itu apa ya? Kacang rebus. Kacang rebus. Gajus itu apa ya? Cisunat. Nut. Kacang cheese ya, kacang cheese ya. Yang buahnya kacang mete. Kalau kami sebut kacang mete itu. Oke, Raja-raja saya tahu Raja suka gajus. Oleh itu saya hadiahkan Raja jeruk jus. Wah, itu makanan kesukaan Raja. Saya terima hadiahnya. Iya. Paham ya? Alhamdulillah sudah paham. Satu-satu sudah paham. Baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya kita akan banyak diskusi, tanya jawab, atau sharing pengalaman. Itu akan jadi lebih baik lagi untuk meningkatkan kemampuan kita mengajar anak-anak kita. Raja suka buku, hamba hadiahkan buah duku. Bagus sekali itu. Tapi sebenarnya Pak, ya? Saya tengok bagus juga sebenarnya. Kita yang dewasa pun memikirkan apa perkataan-perkataan yang boleh rhyme yang sama. Apatah lagi kanak-kanak. So dia secara tak langsung dia bermain, dia akan dapat cari perkataan-perkataan yang ni. Mungkin pada awalnya dia
akan bertanya dengan guru apa perkataan-perkataan itu. Tapi mungkin kita boleh tambah sedikit, anak-anak tu diminta sediakan buku untuk listkan apa perkataan baru yang dia dengar dari kawan-kawan dia. Kan? Untuk dia sendiri. Dan cari maknanya. Begitu. Iya, makanya belajar dari tadi film Freedom Writer, bagaimana si guru itu membangun kemampuan menulis anak didiknya melalui freedom writer, jadi menulis bebas, menulis jurnal yang itu bebas sekali mau seperti apa. Karena memang terinspirasi dari Anne Frank. Anne Frank itu cerita gadis yang tidak tertangkap oleh Nazi pada waktu dia menulis jurnal atau menulis buku diary gitu ya, diary book gitu, dan itu bukunya populer sekali. Sampai sekarang saya rasa juga masih populer. Jadi bagaimana dia menulis setiap kejadian-kejadian. Nah, itu juga menambah keinginan anak untuk bisa membaca. Biasanya ketika dia ingin menulis, maka harus didampingi dengan kemampuan dia membaca. Jadi pada saat dia kehabisan kosakata, dia akan mencari lagi buku-buku mana yang perlu dia baca gitu. Karena pada dasarnya kemampuan menulis itu diiringi dengan kemampuan membaca. Jadi ketika dia habis kosakata, dia perlu baca. Dan itu dengan sendirinya anak akan lakukan seperti itu. Dan ini akan menambah kemampuan anak terhadap pemahaman literasinya yang tadi berpikir kritis dan tentu logis seperti itu. Demikian Cikgu Sari, mungkin sisa waktunya bisa kita pakai untuk berdiskusi dengan cikgu-cikgu sekalian. Kita bisa sharing pengalaman. Ini sangat bermanfaat juga buat saya juga. Terima kasih. Ini macam yang Pak Yuda sharekan adalah tentang untuk literasi kan, bahasa. Betul. Juga saya rasa saya sebagai guru matematik mungkin juga kita boleh bermain dengan anak-anak ini. Kita mungkin sudah sediakan buku yang sesuai dengan aras dia, dan kita juga boleh antara idea macam tadi Bapak buat, cari perkataan maksudnya di muka surat berapa, para berapa, baris berapa, perkataan itu. Mungkin dari segi numerasinya, mungkin cikgu-cikgu boleh buat, okey, buka muka surat berapa, darabkan mungkin pada muka surat 25 mungkin dengan bilangan perkataan yang berada di perenggan pertama, baris kedua, perkataan ketiga. So mungkin perkataan dia buah. Buah ada 4 huruf. Didarabkan dengan muka surat yang kita minta tadi. Itu antara benda yang mungkin kita boleh tukar dengan aktiviti numerasi. Ya itu saya nampaklah. Atau kita dah kumpulkan buku-buku yang berkait dengan sejarah, ataupun ada tarikh-tarikh. So, kita ambil tahun. Okey, bagikan tahun yang kamu jumpa. Mungkin jumpa and then tulis. Tulis nombor dalam perkataan. Ataupun jumlahkan digit tersebut. Contoh 19 dalam buku sejarah 1979. Jumlahkan nombor-nombor tersebut. Mungkin kreativitinya di situ untuk numerasi lah. And then mungkin juga kita nak menambah kosakata perkataan bahasa Melayu kepada bahasa Arab. Mungkin kita minta mungkin cikgu kena study sikit lah. Cikgu jangan main bagi je buku. Mungkin cikgu pilih dah buku-buku ni yang sesuai. Yang kita dah tengoklah sikit apa yang ada. Kita pun dah buat kajian sikit, dah take note sikit buku ni apa perkataan, supaya kita maksudnya kita buat benda tu yang berguideline. So kita bagi perkataan, contoh dia cari buku surat ni, perkataan bola, berikan dalam bahasa Arab. Ataupun mungkin cikgu pendidikan Islam untuk Jawi. Okey, perkataan bola, tuliskan dalam bentuk tulisan Jawi. Banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat. Mungkin juga sains. Kita boleh cari buku-buku yang sesuai. Apa yang boleh ni? Dengan mungkin perkataan dalam cerita itu, ada perkataan rasa. Okey, dalam sains, berikan berapa jenis rasa. Masin, masam. Itu antara daripada aktiviti yang Pak Yuda sharekan tadi, mungkin boleh membantu untuk subjek-subjek lain. So
Kalau ada cikgu-cikgu lain yang ada idea, boleh juga kita kongsi-kongsikan di sini. Betul. Setuju dengan Cikgu Sari, ya, memang bisa digunakan bukan hanya kepada subjek bahasa, tapi bisa juga di subjek-subjek lain gitu, seperti maths atau geografi. Tadi saya contoh ada math ya. Kemudian bisa juga dengan history, sejarah, itu juga menarik sekali. Nah, terakhir ini adalah challenge-nya, yaitu tantangannya yang pertama adalah biasanya dari sebuah sekolah itu adalah keterbatasan anggaran atau terbatas budget gitu. Di sini dana untuk membeli buku tidak ada, tapi itu bisa diusahakan. Bisa kita, kalaupun pemerintah misalnya tidak memberikan buku, kita bisa juga bawa anak-anak masing-masing bawa satu buku, taruh di kelas, itu menjadi pembelajaran buat anak-anak sendiri dalam kelas itu. Itu menarik sekali. Jadi nggak harus juga budget itu harus dalam bentuk dana uang yang besar. Ketika kita nggak bisa, kita bisa cari donasi untuk bisa membeli buku. Nah, itu adalah keterlibatan sekolah terhadap bagaimana mengisi perpustakaan dengan buku-buku yang bagus. Yang kedua, yang menarik ini adalah minat baca anak itu turun ketika teknologi sudah tinggi. Apalagi teknologi media membaca, jadi anak lebih malas untuk membaca buku, tapi lebih mudah membaca media sosial misalnya. Itu menjadi tantangan sebenarnya, merangsang anak-anak hanya untuk minat baca di era digital, sementara bukunya mereka tinggalkan. Ini penting sekali. Maka dari itu sebenarnya adalah dukungan orang tua ini penting. Jadi orang tua juga diutamakan bisa memiliki kebiasaan, habit ya, kebiasaan membaca. Ini penting sehingga itu akan menular kepada anaknya ya. Jadi jika tidak ada dukungan dari rumah, tentu ini juga akan mempengaruhi minat baca siswa. Jadi memang harus ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Bagaimana menumbuhkan anak-anak dan membuat rule terhadap misalnya penggunaan gadget di rumah seperti itu, sehingga anak-anak terangsang untuk membaca buku dan tentu akan berefek kepada pengetahuannya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Cikgu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya dengan sangat terbuka. Kita akan sharing informasi, dan ini akan tentu bermanfaat bukan hanya. Okey, saya buka kepada rakan-rakan guru yang mungkin ada nak berkongsi idea tentang untuk kita memaksimumkan penggunaan pusat sumber sekolah untuk manfaat anak-anak murid. Tapi sangat idea yang menarik hari ini saya nampak, sebab apa yang saya lihat pelajar-pelajar tempat saya lah, begitulah masuk ke perpustakaan, okey dapat masuk satu tempat yang sangat ni. So diorang just ambil buku, okey baca, ataupun dia dah bosan baca, dia buat bising di dalam library. Kita pun marah. Kita kata okey dalam library jangan bising, jangan bising, jangan bising. Tapi sedangkan kita tidak menjana kreativiti untuk membantu anak-anak ini untuk jadi lebih baik. Okey, bagaimana pula murid yang tidak boleh membaca atau kurang mahir membaca? Itu ada pertanyaannya, Pak. Dia kata bagaimana pula murid yang tidak boleh membaca atau kurang mahir membaca? Iya. Baik, saya coba jelaskan ini, terutama untuk yang tidak boleh membaca. Bagaimana pula murid yang tidak boleh membaca? Atau maksudnya kurang mahir gitu untuk kelas rendah ya, ini kelas 1 atau grade 1, grade 2 mungkin ya, Cikgu Sari ya? Kalau kami di sini kelasnya bercampur, Pak. Bercampur, ada budak yang boleh membaca, ada budak yang tak boleh. Tetapi saya rasa mungkin cikgu ni bertanya, macam tadi Bapak kata buka muka surat ni, cari ni perkataan, apa perkataan. Tapi ada budak dia tak boleh baca. Kenapa? Dia tak boleh membaca. Jadi dia tak boleh tahulah apa perkataan di muka surat itu, di para berapa. Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa membaca. Itu usia berapa? Usia kelas grade 1, grade 2? Kalau di Malaysia darjah 1 adalah grade 1.
Ya, grade 1 ya. Kadang-kadang Kelas 1 grade ya. 4 pun ada, grade 4 pun ada yang tidak boleh membaca, Pak. Begini, kita pakai kelompok, jadi grup, kolaborasi grup. Jadi bukan individual, tapi dalam grup berdua atau bertiga. Itu akan membantu anak-anak yang bisa kepada yang belum bisa. Biasanya seperti itu. Dan biasanya permainan-permainan yang lebih expand itu kita berikan kepada grade yang lebih tinggi, misalnya grade 3, grade 4. Tapi untuk grade 1, grade 2 yang sederhana saja. Misalnya bagaimana anak itu membuka halaman. Dia sudah kenal nggak dengan halaman? Itu kan sederhana gitu, paling simple gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi untuk mengantisipasi anak-anak yang belum bisa baca, dibentuk kelompok itu apa ya? Kumpulan kecil. Misalnya satu kumpulan itu isi 2 atau 3 anak seperti itu. Itu akan membantu anak yang tidak bisa menjadi bisa seperti itu. Group work, betul, kumpulan tadi. Ya, kumpulan grup ya. Mungkin boleh macam ni bagi murid-murid tak boleh membaca, sebab saya pernah mengikuti kursus KDP masa tu untuk bahasa Inggeris lah. Bagaimana budak-budak yang tak boleh membaca ni, cikgu mungkin boleh bawa ke perpustakaan, cikgu cari buku yang ada bergambar. Bergambar ni secara pairing, kawan yang boleh dengan tak boleh baca. Okey, minta cari muka surat ni, nyatakan gambar apa yang dia jumpa. So kawan yang boleh baca ni tadi, cikgu boleh minta dia mungkin bagi whiteboard putih yang ada garis merah biru ke, ataupun tak ada. Kawan ni yang tulis yang boleh ni tadi, tanya dia, gambar biasa budak tak boleh membaca ni, tapi kalau gambar baju, dia kenal baju tapi dia tak boleh tulis apa itu baju. Tapi jadi cikgu mungkin boleh bagi whiteboard, kumpulan lah, mungkin bertiga. Kalau ramai yang tak boleh baca, jadilah kan satu kumpulan tu berapa-berapa. Cikgu bagi dia whiteboard, buka muka surat ni, tengok apa gambar yang ada. Lepas tu mungkin kawan yang boleh membaca ni tadi, atau dia yang tuliskan. Lepas tu dia ajaklah kawan yang tak boleh ni tadi mengeja. So kita tak bolehlah yang tu ajar dia buat ayat. Tapi kita boleh ajar dia untuk mengeja perkataan tu. Dia tahu gambar tu baju. So dia tulis B-A-B J-U-J. So kawan yang boleh tadi sama, eja bersama dengan pelajar tu. Dia kenal tapi dia tak boleh menulis. Tu mungkinlah. Itu apa yang saya nampak dekat situ melalui gambar pelajar yang tak boleh membaca tu. Kawan itulah yang membimbingnya. So daripada situ mungkin secara lisan, okey, baju. Buat ayat dengan baju. Mungkin dia buat simple je. Baju biru. Tapi dia tak tahu baju biru tu macam mana nak eja. So kawan yang boleh ni tadi tulis baju biru. Itu antaralah yang saya nampak secara macam ni bila tanya tu baru terfikir, oh macam tu mungkin boleh. Okey cikgu? Iya, betul. Betul. Berpasangan murid lemah sederhana cemerlang. Dia kata pairing. Those who excellent help those yang lemah sedikit. Macam tu. Okey, ada lagi cikgu yang boleh cikgu nak tanya? Kadang-kadang kita tak ada idea kan, nak bantu anak-anak murid kita ni. Boleh? Okey, ada lagi nak tanya? Ada lagi nak kongsikan? Okey. Saya rasa bagaimana Pak? Rasanya sudah tidak ada kot yang nak bertanya? Iya, tidak ada lagi yang bertanya. Misal sudah mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan ya, walaupun ada sedikit beda-beda bahasa seperti itu, tapi mudah-mudahan paham. Yalah, tadi yang mula-mula dengan Raja tu, saya pun mula-mula apa ya, semua orang macam tu, tapi lepas tu semua orang sudah dapat. Dia punya rentaknya, permainannya bagaimana. Tengok ramai yang okey ni Pak. Baik. Good idea, good sharing untuk hari ini. Okey, alright. So kalau tak ada apa-apa cikgu-cikgu nak tanya, cikgu tak
mungkin tak ada idea nak kongsikan, mungkin lepas ni boleh sharekan, nanti tengok balik di YouTube kita, CDL, mungkin boleh bagi idea dekat situ juga untuk tontonan dan ni. Cikgu, kadang-kadang kita nampak apa yang kita bagi tu, alah, simple sangat kita rasa. Tetapi impaknya mungkin terlalu besar bagi orang lain. Macam kita kata, kecil bagi kita tapi besar bagi orang lain. So, okey, Bapak, ada apa yang mahu dikongsikan lagi? Saya rasa cukup ya. Okey, baik. Alright, baik. Saya bagi pihak Connecting Dots Learning Malaysia, especially Kuala Lumpur, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Yuda di atas Sama-sama. perkongsian pada hari ini. Idea yang menarik, yang bernas, saya rasa kita mudah faham dan kita dapat gambaran bagaimana untuk melakukannya. So untuk itu jangan lupa cikgu-cikgu, tadi saya lupa untuk sharekan bahawa CDL ni adalah perkongsian setiap minggu Bapak. Kami setiap hari Jumaat. Setiap minggu setakat ini tidak pernah miss. Hari ini adalah siri yang ke-103 kami dah bersiaran semenjak dari PKP. Tujuan kami satu sahaja, iaitu untuk membantu guru-guru dengan kita punya trademark kita, iaitu cikgu bantu cikgu. Okey. So dijalankan setiap hari Jumaat bermula jam 2.50 petang bersama Datuk Mahendra dalam siri snippet. Itu sangat bagus. Banyak juga kata-kata motivasi, peranan, teguran. Mungkin Datuk tidak tegur direct, tetapi apa yang Datuk sampaikan tu bagi yang mendengar, bagi yang mengambilnya positif, ia adalah teguran untuk kami sebagai pendidik untuk menjadi lebih baik. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pertama sekali kepada Pak Yuda, tamu istimewa kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Zalina selaku koordinator dan juga Datuk Mahendra. Hari ini actually saya adalah bidang terjun untuk menjadi moderator sebab membantu insyaAllah Dr. Zalina. Akhirnya Allah, sepatutnya saya pulang ke kampung lepas Jumaat tadi Pak. Tapi itulah aturan Allah tu cantik. Doktor telefon saya untuk minta bantuan. Saya kata okey, kami memang kebetulan tak jadi. Saya ada masalah dengan kereta, so tak boleh nak bergerak pulang terus. Kena servis. Okey. Tapi alhamdulillah, so cikgu-cikgu yang ada di dalam ni, jangan lupa isikan Google Form tersebut. Okey. And then kita nak sharekan, mungkin doktor ada tak untuk iklan yang minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan bersama rakan CDL kita, iaitu Cikgu Nasha Nordina binti Husin tentang pembinaan item kebat. Ini sangat menarik. Saya pun menghadapi kesukaran di dalam perkara ini. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dapat bersama-sama dengan Cikgu Nasha. Ni antara guru cemerlang juga yang sangat bagus, sangat berdedikasi. Kita nantikan pada minggu hadapan, masa dan waktu yang sama. Bermula jam 2.50 petang hari Jumaat, untuk kita dapatkan bagaimana cara untuk kita membina item kebat. HOTS, Pak Yuda, HOTS kalau tu high order thinking. Iya. Okey, itemnya. Okey, baik. So untuk itu saya dengan rasa rendah diri, saya mohon ampun dan maaf segala kekurangan saya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab saya sebagai moderator pada hari ini. Pak, minta maaf banyak-banyak gurauan pada hari ini ya Pak. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita jumpa pada minggu hadapan, masa dan waktu yang sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tapi sebelum tu, kalau ada guru-guru yang masih ada lagi, bagi saya ruang dan peluang, kalau boleh buka kamera, kita sama-sama ambil gambar sebagai kenang-kenangan untuk kita kongsikan nanti. Alright, so harap-harapnya ramai yang dapat
bukakan kamera. Cikgu Azmina ini orangnya tadi. Berusaha keras kita untuk menjawab ni, untuk mencuba dapatkan raja punya kita rasa. Okey, Cikgu Rogaya. Okey, baik. Saya akan ambilkan gambar. Mungkin tak ramai yang ni, tapi saya cuba ya, Cikgu. Okey, saya kira ada lagi yang nak buka kamera. Silakan, saya persilakan. Okey. Okey, saya kira dalam kiraan 1, 2, 3 ya. 1, 2, smile. Smile lagi. Okey, one more. Alright. Okey, baik. So, itu saja untuk kita siri pada petang ini. Kepada guru-guru di Malaysia, selamat bercuti. Manfaatkan cuti dengan sepenuhnya. InsyaAllah kita kembali ke sekolah dengan sangat bergaya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.